Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mulyadi Sukri dengan NIM 24101140 kelas IKA 24B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir pengolahan citra digital. Nah, ini adalah aplikasi yang telah dikembangkan. Adapun fitur utama dalam aplikasi ini mencakup input atau pemuatan gambar, konversi gambar ke format grayscale, biner, operasi aritmatika serta operasi logika, histogram, edge detection, dan dilasi. Seluruh hasil pengolahan citra ditampilkan dalam antar muka yang sederhana, interaktif, sehingga memudahkan pengguna dalam memvisualisasikan perubahan pada gambar. Nah, adapun yang terpampang di layar pada kesempatan kali ini adalah tampilan umum aplikasi. Adapun fitur wajib yang ada di aplikasi ini adalah input gambar. Fitur input gambar memungkinkan pengguna mengunggah file gambar JPG, PNG, atau JPEG dari perangkat lokal melalui antarmuka laptop. Gambar yang diunggah akan ditampilkan sebagai pratinjau menggunakan pilau atau pil atau OpenCV dan dikonversi ke array atau NumPy untuk mengelola pengolahan lebih lanjut seperti grayscale atau biner. Aplikasi juga memvalidasi format gambar, memberikan peringatan jika tidak sesuai sehingga mendukung interaksi langsung dan real time dari proses. Nah, kali ini mari kita mencoba untuk mengupload image. Nah, saya sudah menyediakan 4 gambar di sini, tapi kita akan pilih salah satunya dan saya akan pilih input 1 JPG. Open. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi gambar ini ke grayscale. Selanjutnya kita pilih dulu fiturnya di sini. Nah, kita pilih grayscale, proses image. Nah, gambar berwarna yang telah diunggah pengguna akan dikonversi menjadi gambar dalam skala abu-abu grayscale menggunakan fungsi dan library OpenCV. Proses ini mengubah gambar dari 3 saluran warna RGB atau red, green, blue menjadi satu saluran intensitas di mana setiap pixel merepresentasikan tingkat kecerahan. Konversi ke grayscale adalah tahap awal penting dalam banyak proses pengolahan citra digital karena menyederhanakan data dan mempercepat komputasi. Selanjutnya kita akan mengkonversinya ke citra biner. Pilih proses image. Nah, gambar dapat dikonversi ke citra biner, yaitu gambar yang hanya terdiri dari 2 warna, hitam dan putih. Proses ini disebut thresholding. Pada tahap ini setiap pada proses citra biner saya akan upload foto untuk input 2 JPEG. Terus kita proses. Nah, gambar dapat dikonversi ke citra biner, yaitu gambar yang hanya terdiri dari 2 warna, yaitu hitam dan putih. Proses ini disebut thresholding. Pada tahap ini setiap pixel dalam gambar grayscale akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang batas tertentu, misalnya 128. Jika nilai intensitas pixel lebih besar dari ambang threshold, maka pixel tersebut akan diubah menjadi putih. Nilai 255 sebaiknya. Jika nilai intensitas pixel kurang atau sama dengan ambang, maka pixel akan diubah menjadi hitam atau nilai 0.
Selanjutnya adalah operasi aritmatika atau brightness. Nah, operasi aritmatika mengubah nilai intensitas piksel dengan cara melakukan perhitungan matematis. Ini berguna untuk memodifikasi tampilan gambar secara visual. Brightness yaitu adalah kecerahan. Operasi ini menambah nilai tertentu setiap piksel pada gambar. Misalnya jika sebuah piksel memiliki nilai intensitas 100 dan kita menambahkan brightness sebesar 50, nilai piksel menjadi 150 dengan catatan nilai maksimum 255 untuk grayscale. Tujuannya adalah untuk membuat gambar menjadi lebih terang secara keseluruhan. Jika nilai ditambahkan terlalu besar, gambar bisa menjadi terlalu terang atau overexposed. Selanjutnya kita akan ke operasi logika atau NMAX. Konversi operasi logika dalam pengelolaan citra digital bekerja berdasarkan prinsip logika Boolean, di mana setiap piksel dianggap sebagai nilai biner putih. Biasanya dipresentasikan dengan nilai 1 atau 2 dengan 5 dan hitam dengan nilai 0. Operasi ini dilakukan antara dua gambar biner dengan ukuran yang sama dan menghasilkan gambar baru berdasarkan aturan logika tertentu. N hanya piksel yang berwarna putih pada kedua gambar yang akan tetap putih pada hasil akhir. Jika salah satu piksel berwarna hitam, maka hasilnya menjadi hitam. Operasi ini berguna untuk menemukan area yang terang secara bersamaan di kedua gambar untuk misalnya untuk menyoroti bagian identik. Nah, selanjutnya kita akan ke fitur tampilkan histogram. Proses. Nah, fitur ini berfungsi untuk Fitur ini berfungsi untuk menampilkan grafik histogram yang menggambarkan sebaran intensitas piksel pada gambar. Histogram merupakan representasi grafik dari jumlah piksel untuk setiap tingkat kecerahan intensitas baik dalam gambar berwarna RGB maupun grayscale hitam putih. Histogram untuk gambar berwarna. Histogram ditampilkan dalam 3 saluran warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Setiap saluran memiliki grafik histogramnya sendiri yang menunjukkan distribusi nilai intensitas piksel dari 0 atau gelap hingga 255 atau terang. Dengan histogram RGB, kita dapat melihat dominasi warna dalam gambar, keseimbangan warna, dan distribusi pencahayaan. Selanjutnya kita akan ke fitur konvolusi. Proses. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna mendeteksi tepi objek dalam gambar menggunakan algoritma Kenny maupun Sobel Edge Detection. Kenny memberikan hasil yang halus dan akurat dengan mempertimbangkan derajat perubahan intensitas dan mengurangi noise. Sedangkan Sobel menghitung gradien intensitas secara horizontal dan vertikal untuk menonjolkan tepi secara lebih tegas. Deteksi tepi ini berguna dalam segmentasi objek, deteksi bentuk, dan pengenalan pola karena membantu memisahkan objek dari latar belakang dan menyoroti batas dalam citra. Nah, selanjutnya kita akan ke fitur yang terakhir, yaitu morfologi.
kita proses. Nah, jelas operasi morfologi ini adalah operasi morfologi citra yang digunakan untuk memperluas area objek putih atau foreground dalam gambar biner. Proses ini berguna untuk menebalkan garis atau tepi objek, menutup lubang kecil dalam objek, serta menyambungkan bagian objek yang terputus. Dilasi bekerja dengan menggunakan kernel struktur elemen yang menentukan seberapa luas area piksel yang akan diproses, dan iteration untuk menentukan seberapa banyak proses dilasi diulang. Semakin besar ukuran kernel dan jumlah iterasi, semakin besar pula efek pelebaran objek dalam gambar. Nah, itulah presentasi untuk aplikasi yang telah saya kembangkan pada kesempatan kali ini. Nah, di sini juga kita bisa ekspor untuk hasil gambarnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.